pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Suaranya kok mendayu-dayu, kenapa? Uripe swara to, Mbak? Aku lagi di kamar. Loh, jam segini kok enak menek kamar, Mbak. Bagaimana ceritanya sampean? Ceritaku penuh dengan perjuangan yang begitu mendalam. Mbak, duwe bojo aja soro-soro to, Mbak. Mbak dinikmati uripe, Mbak. Umur berapa to ini? Aku kelahiran 88, KC. Oh, masih muda belia, masih kuat, strong. Berapa lama di Hong Kong? Aku ikut majikan ini bulan 7 ini 5 tahun. Bulan 7 ini 5 tahun. Oh, kenapa kok mendayu-dayu sengsaranya? Setelah aku saiki sih berjuang garis satu. Oh, berjuang garis satu kena COVID toh? Oh, bosku, dan akhirnya aku ketularan sama si nenek. Oh, begitu. Berarti kan bersanteria lah. Oke, nggak apa-apa, relax, banyak minum air putih. Tapi kalau garis satu sampean keluar di PP ndek Victoria, engko virusnya lek ambiar, Mbak. Aduh, selama ada virus iki hidup tekan aja. Kenapa toh, Mbak? Kuat dilakoni gak kuat aja dipaksa toh, Mbak. Ajane iyo, tapi ki opo ya gak cek ngebot noni kepingin direkod api ini dadine sik bertahan kurang setahun kasih doa aja. Wis 5 tahun rekote kurang apik piye meneh, Mbak? Sampean? Tahun dulu di pas 6 tahun. Mbak, ini sampean pakai kipas yo? Wush. Wush ngono ya? Oh iya, Lek. Oh, kok suaranya kena angin lesos. Saiki enggak Kak Cek. Coba ngomong. Oke, wis gak bus-bus. Pokoknya penuh dengan penderitaan. Aku saja nih gak betah Kak Cek, tapi opo yo aku kepingin wis gimana Kak Cek, dibilang kepingin finish sampai tahun depan itu loh, tapi kalau di kuat-kuat no ya gak kuat. Joko apa tuh ini? Bosku ini terlalu nganu Kak Cek, terlalu apa ya, bukan maafan itu, terlalu wong iki posesif ambe iku lho Kak Cek, ambe COVID iki lho. Sama apa? Jadi ini ambe virus. Oh, virus. Terlalu takut mati berarti. Kan aku pertama kerja di sini Kak Cek, dapat 5 bulan itu dua-duanya pensiun, si bos udah sama cowok pensiun. Aku kan jaga nenek kakek di sini. Aku 1 tahun di sini, 5 bulan di sini, potongan pajak belum kelar dulu, kakekku meninggal. Aku baik banget Kak Cek, ya Allah, aku ternyata orang baik diambil duluan. Nah, setelah itu aku tahun 2019 aku cuti pulang, karena aku masih di sini 1 tahun. Aku cuti pulang. Waktu itulah ada demo para ada demo itu Kak Cek. Aku pulang. Nah, pulang itu terus aku finish lah 2 tahun di sini. Nah, finish 2 tahun. Aku kerja lagi di sini 2 tahun lagi udah. Sebenarnya tahun kontrak ketiga kemarin nggak mau nambah gaji, soalnya bosku marah, bukan marah karena saya, marahnya itu karena takut dia kena mental gitu aja. Neneknya itu nggak boleh keluar, nggak boleh itu, kita keluar 5 menit aja ya Kak Cek, suruh mandi, suruh ganti baju, pokoknya itu itu alkohol di rumah itu sampai berapa tahun habis kalau 50 liter aja. Pokoknya ya lah, terus itu drama yang mulai aku tanda tangan kontrak ketiga. Ya kan aku cari majikan lagi, cuma bersih lah, terus itu majikanku suruh mikir-mikir lagi, dia minta tolong karena anaknya itu mau pulang Hong Kong, mau nikah bulan 12 kemarin.
Nah ya, orang sini udah 4 tahun ya Kak C ya, kita sudah tahu sifatnya dia, sudah gimana dia, karakternya dia. Aku bilang gak mungkin sama si kalau suamimu kayak gini terus, aku nggak betah. Aku juga punya wewenang di sini, maksudnya punya kepinginnya itu ada refleksi, nggak harus tertekan di sini. Aku bilang gitu, oke kamu sekarang nggak boleh aku libur diganti uang, oke nggak apa-apa, tapi kan aku sekali-kali harus punya refleksi. Aku kan bilang gitu Kak C. Di sini kalau di rumah masalah rumahnya kecil, orangnya nggak pernah keluar, ayo mau gimana Kak C? Makanya itu selama di sini itu setiap harinya makan ini terus selama 5 tahun ini. Waduh. Untung khusus lagi belum demo aja ya Allah, ya mudah-mudahan sampai lah aja ya. Nah terus gini sekarang ini bosku itu tambah parahnya ini gimana Kak ya? Dia selalu marah, terus dikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit mentak-mentak, dikit-dikit itu ngobrak rumah. Semuanya ya kan kayak aku di sini yang bekerja di sini kan ya terganggu lah Kak C. Siap. Terus di situ dia kan punya saudaranya itu milik uang $400,000. Lah belum bisa mengembalikan lah, terus itu dia yang masalah kayak gini itu dibuat masalah dia itu sampai dia itu stresnya itu kayak gangguan mental aja ya. Terus nggak tak nyaman mau di sini ini ya, aku malam kurang tidur kan sih, nenek selalu bangun lah. Terus itu kan namanya pembantu sama majikan, setiap pembantu pasti kan ya salah Kak C ya. Siap. Bilang sama si bosku gini, bos beliau CCTV, aku bilang gitu. Takutnya nanti aku ngomong gini kamu nggak percaya. Aku nggak apa-apa, kamu di mana-mana taruh CCTV sama bilang gitu, aku bilang sih. Siap. Aku di sini udah 1 bulan 2 bulan aku ikut kamu ya, kamu tahu sendiri sifatku orangnya gimana. Aku orangnya itu periang. Kalau ada masalah, kalau aku senang ngomong senang, kalau ngomong nggak senang. Kamu tahu sifatku keselamatan. Aku bilang itu kan Kak C. Siap. Neneknya juga kan namanya orang tua kan ya juga perlu refleksi Kak C. Lah sama anaknya nggak boleh, jadi neneknya kena mental juga kan. Itu lah terus itu Kak C, malam kan dia nggak pernah tidur, malam juga jadi asian dia kan malam, ayo kayak aku kan harus punya istirahat gitu Kak C. Aku pingin lagi Kak C, aku pingin atau gimana, itu sing membuatku bingung Kak C. Ditahan itu koyo nggak kuat, Kak ditahan koyo opo, kasihan gitu Kak C. Siap. Untuk gimana? Ganti majikan kalau masih ingin berjuang kayak gitu, jangan terlalu dipaksa kayak gitu loh Mbak. Nah ini kan juga Kak C, ini kan masalah long service. Siap. Kan nenekku kan bosku dulu belum nggak ngomong masalah long service kan. Tapi kan dia tahu aturannya, kalau kamu udah kerja 5 tahun lebih 5 tahun di sini, aku juga tahu kok, dia bilang gitu. Siap. Dan nanti kalau saat kamu mau pengen pulang, aku juga izinin kamu. Dia bilang gitu sama aku. Terus gitu aku naikin gaji kamu lebih banyak, soalnya kamu tahu sendiri aku pensiunan, dia bilang gitu. Aku is okay ya Kak ya. Aku udah majikan tidak bermasalahkan gajiku ya standar di sini 4.630. Siap. Terus gitu setiap bulannya nambah gaji aku 500 karena dia sudah bilang sendiri kalau gajian kamu tak tambahin 500 setiap bulannya, dia bilang gitu sendiri kan. Nah, seandainya Kak kalau aku lebih ya terus gitu, apa masih bisa ngomong masalah long service.
Kalau ngebreak sebenarnya secara aturan tidak bisa untuk mendapatkan uang long service, tapi kita nggak tahu hati majikan itu bagaimana kayak gitu kan. Kalau majikan sudah nggak pakai sampean lagi, kita kerja sudah minimal 5 tahun, baru kita berhak untuk meminta uang long service itu, Mbak, kayak gitu. Tapi walaupun sampean nanti finish kontrak, secara aturan majikan masih mau pakai sampean tapi sampean nggak mau renew kontrak, sama aja kok, sampean tetap nggak bisa untuk meminta hak sampean untuk uang long service, karena sampean yang memutuskan untuk tidak nambah kerja di situ kayak gitu. Jadi walaupun sampean mau break kontrak, mau notice, ataupun nanti finish kontrak nggak mau nambah di situ, walaupun sampean sudah kerja minim 5 tahun, secara aturan majikan nggak punya hak untuk ngasih uang sampean, uang long service, dan sampean nggak punya hak untuk meminta uang long service. Cuma kalau majikan ngasih uang pesangon sih, nggih, itu bukan long service, uang sangu kayak gitu kan, gitu ceritanya, Mbak. Gitu ya, Dek. Nah, terus gini ya, Dek, kan neneknya ini sudah umur 94 tahun ini. Siap. Ya namanya orang tua kan ya nggak tahu kapan. Kan neneknya ini sudah ilmunya komplikasi lah ya, Dek. Sudah bertanya. Jadi tidak normal, terus gitu orangnya itu terlalu kecil, jadi makan pun tidak stabil, terus gitu BAB juga udah itu pencernaannya gitu kan ya. Nah, kan namanya orang sewaktu-waktu kan, kalau aku sih, kalau prediksi di sini ini, kalau neneknya ada itu 100% dia itu tidak ngambil aku gitu, karena masih aku aja dia itu selalu semua dikerjain sendiri aja. Siap. Itu kalau seumpamanya ya namanya orang tua nggak tahu, orang yang matinya nggak tahu. Kalau sama neneknya itu di saat aku belum finish 6 tahun, kalau neneknya mati itu atau gimana, Kak? Bisa minta atau dia sendiri yang inisiatif ngasih gitu? Sampai jobnya jaga orang tua. Ya, jaga orang tua. Oke, kalau seandainya yang dijaga meninggal dan majikan sudah tidak membutuhkan sampean lagi untuk kerja di situ, secara otomatis sampean harus minta kayak gitu. Tapi walaupun yang dijaga sudah meninggal, tapi majikan masih butuh sama sampean, nggak apa-apa lah, aku udah duit, kamu kerja naik kene, aku cuma ngasih gaji kamu lo 4730 kayak gitu kan. Terus aku tetap pakai kamu walau sudah nggak ada nenek kayak gitu kan. Nah, tapi seperti dari awal, walaupun majikan masih mau sama sampean, tapi sampean dah nggak mau lagi sama si majikan ini untuk lanjutin kontrak, ya sama, karena sampean sendiri kan yang nggak mau lanjut kayak gitu, Mbak. Iya. Nah, terus aku ini gini aja kan, aku selama ini 5 tahun di sini kan nggak pernah pulang. Siap. Inginnya itu aku, kalau ini aku ini belum masih di antara timbang aja ya. Masih apa? Pengennya itu, maksudnya aku di sini ini mau ngepe tangganya itu kan masih nano. Iya. Masih Siap. Aku kepingin aku mau cari majikan dulu di sini, terus gitu mau pulang 2 bulan gitu, bisa nggak ya, Kak? Bisa. Terus istirahatan. Bisa, berarti kan sampean nunggu visa di Indonesia kayak gitu kan, bisa, nggak ada masalah. Itu malah yang disarankan sama pemerintah Hong Kong. Siapapun yang lagi proses untuk nunggu visa, yang nggak finish kontrak kayak gitu ya, nah itu disarankan untuk pulang ke Indonesia, nunggu visanya itu harus pulang ke Indonesia. Itu sampean udah mengikuti aturan pemerintah Hong Kong. Cuma supaya sampean nggak ribet, harus masuk PT lagi, harus ujian lagi, harus bla 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 lagi kayak gitu, pastikan sebelum pulang ke Indonesia sampean sudah dapat majikan baru, tanda tangan, terus medical di Hong Kong kayak gitu ya. Medical dulu fit, baru sampean bisa pulang ke Indonesia untuk nunggu visa. Sekitar sampean maunya 2 bulan monggo kayak gitu, 3 bulan monggo gitu. Katanya sekarang susah, Kak, bukan aku itu, tapi dengerin setiap, kan aku orangnya itu gimana, Kak, males dengerin si bosku. Aduh, marah-marah kan, aku selalu dengerin Mas Andro, Mbak Yuli yang Miss Yuni. Siap. Kayak intinya langsung beli HP yang di handset kan, nggak mau denger sih. Aku itu katanya ya, kok banyak mbak-mbak yang nggak bisa turun visa, terus gitu itu pergi ke Makau, kerja ke Makau gitu aja.
Itu semua dikembalikan pada manusianya masing-masing kayak gitu Mbak ya. Yang nggak turun visa mungkin dia punya catatan buruk atau kriminal, atau mungkin dia belum walaupun dia udah 2 tahun di Hong Kong tapi gonta-ganti majikan sampai 2-3 kali kayak gitu kan, itu kan menjadi catatan kayak gitu kan. Itu yang pertama. 2, mungkin dia juga ada kriminal, mungkin contoh dia jualan terus habis itu ketangkep atau apa, itu kan juga jadi catatan visa nggak bisa turun kayak gitu kan gitu. Terus habis itu mungkin dia baru pertama kali di Hong Kong, dari Indonesia ke Hong Kong, terus habis itu dia belum sampai setahun, terus habis itu dia ngebreak atau di interminate atau notice kayak gitu kan, tapi majikan nulis catatan buruk ke imigrasi, itu juga pengaruh kayak gitu Mbak. Jadi semuanya itu tergantung di rekod kita. Masalah visa turun atau tidak hanya imigrasi dan Tuhan yang tahu kayak gitu. Tapi kalau sampean sih ya bismillah aja, legowo aja. Yang penting intinya kan sampean di situ catatan rekodnya 5 tahun satu majikan ini, dan ini yang inginnya kepengin ngebreak atau notice kayak gitu kan, ya alasannya pulang Indonesia itu ya kan sampean bener-bener pulang kayak gitu loh. Jadi harapan sih masih ada, tidak separuh tapi 85% itu harapan itu ada, selama rekod sampean tidak buruk, tidak ada kriminal, tidak ada pelanggaran kayak gitu. Oh gitu ya. Nggak ada data ganda toh sampean? Iya Kak Haji. Tidak pernah ada data ganda kan di Hong Kong? Nggak pernah Kak Haji. Oh ya, berarti kan mulus-mulus. Aku kan 2 kali kesini. Dulu itu aku di Jerman 5 tahun juga. Tapi kan ini di Jerman itu kerjanya itu ada 3 cici gitu, satu rumah. Yang satu nenek, yang satu masak, yang satu aku yang ke panti jompo. Kakekku kan ditaruh di panti jompo kalau malam. Siap. Lah terus gitu, kalau siang dibawa pulang gitu. Nanti aku shiftnya malam, jadi aku siang itu buat istirahat, malam itu buat jaga si kakek di panti jompo gitu. Oke. Nenek kakeknya meninggal, aku pas 5 tahun di sana aku juga udah pulang Indonesia. Nah kalau pulang Indonesia aku di rumah 8 tahun lebih lah Kak Ci. Aku pulang 2012. Terus aku nikah. Terus aku 2018 kesini lagi ya 8 tahunan lah ya kesini. Nah itu ya satu majikan ini lagi. Nah masalahnya nggak Ci, kan apa namanya, KTP ku sama KTP Indonesia kan nggak sama itu kan ya. Yang di KTP Hong Kong kan dituain 8 tahun jadi 80-an itu. Maksudnya kalau umur itu ngaruh nggak Kak Ci? Mbak, kalau sampai sudah dapat dari majikan di Hong Kong, terus habis itu sampai nunggu visa di Indonesia, nggak perlu KTP Indonesia itu. Kan sampai nggak masuk PT lagi, nunggu visa di Indonesia di rumah. Nggak gitunya Kak Ci, kan kayak saiki namanya orang kelahiran 80 kan umur wis berapa? Kepala 4 kan Kak Ci. Maksudnya bukan, maksudnya aku kan waktu pertama kali kesini kan umurku dituain tuh Kak Ci. Kan berapa tahun dituain 8 tahun loh, 88 sama 80 loh Kak Ci. Ya 8 tahun. Berarti ini kelahiran 80 sesuai paspor. Kelahiran 80 sesuai paspor. Tapi aslinya itu Indonesia itu kan tahun 88 gitu Kak Ci. Kalau sampean masih mau kerja di Hong Kong, jangan disebut masalah data Indonesia gitu aja Mbak. Ya udah aku ya aja sampean kelahiran 80 kalau di Hong Kong gitu. Jangan disebut-sebut kelahiran yang di Indonesia yang asli kayak gitu loh. Karena itu akan menjadi bumerang sama sampean gitu. Nah, maksudnya itu aku tuh takutnya itu kok berpikir majikan wis tuwek bla bla guys. Enggak lah Mbak, sampean tuh nggak usah, jangan ada rasa takut, nggak apa-apa. Kalau masih punya rezeki kayak gitu. Jadi kalau seandainya sampean takut maunya dimudahkan, ya sampean harus sidang di Indonesia. Dengan adanya sertifikat atau surat sidang yang mengesahkan bahwa sampean pernah memiliki 2 data, paspor dan eKTP-nya sampean beda, terus sampean yang resmi sekarang pakai eKTP sesuai data Indonesia kayak gitu ya itu bisa dirubah, tapi sampean harus sidang minimal 6 bulan, itu minimal, itu pun belum tentu kelar kayak gitu.
Dan surat sidangnya yang dari keputusan sidang dari pemerintah Indonesia itu baru nanti sampean bawa ke Hong Kong untuk jadi landasan KTP sampean untuk di-approve untuk di pergantian tahunnya kayak gitu. Oh gitu. Yes. Kalau si ketemu Gitu. Nggak apa-apa, semua ikuti prosesnya aja. Kalau sampean mau masih tetap muda sesuai data Indonesia ya sampean harus sidang ke Indonesia kayak gitu. Tapi kalau sampean kelihatan tua, tapi kan yang penting kan kualitas kerjanya kayak gitu. Kalau masa 80 berarti 43 itu yang penting satu kontrak lagi nanti nyampe sampean 6 tahun itu wis cukup pensiun. Sampean ini sekian lama di luar negeri itu loh kok nggak pensiun iki piye toh? Kapan menikmati hidup? Makanya mie terus lagi, jaga kesehatan loh Mbak. Mending iku loh Jongfen iku loh, itu kan sehat daripada mie. Kak lah kan itu ku Jongfen gimana Kak ayo. Iya. Lawang keluar aja nggak pernah, jarang keluar. Kita ke pasar aja, lagi-lagi nih marah-marah. Aku kalau libur, aku pernah minta libur minggu Kak ya. Pulang itu nggak ada yang tanya sama sekali satu rumah. Ayo bayang Kak Ci. Aku kayak sopo, namanya kita sebaik-baiknya majikan aja ya, seapi-apinya majikan, tetap aja kan kontraknya kita di sini pembantu aja orang lain. Jadinya aku itu selagi dia masih bisa menghargai aku juga bisa menghargai dia. Itulah Kak Cis yang tak jaga dari sini itu Kak Cis. Saman mana sebelum di Hong Kong? Ya saya ke Hong Kong, nggak pernah kemana-mana. Ya pertama keluar negeri langsung ke Hong Kong gitu Kak Ci. Kok sampean legowo banget jadi orang kok gak frontal? Maksudku kan sampean udah lama di Hong Kong, terkecuali kalau dulu pernah di Taiwan atau pernah di Arab atau di mana. Arab itu biasanya yang wong iku nerimo ing pandung gitu. Gak pernah Kak Ci, aku ya dengerin yang curhatnya ke Mbak Yuli, ke Mas Sandro, ke Mas Yuli. Kan tak pikir gini ya dia, ya Allah ada yang lebih parah lagi daripada aku di sini ya benar cuma kami nggak pernah keluar, libur pun jarang, masih diganti uang. Yang kalau malam-malam telepon Mbak Yuli yang diusir terus itu nggak dikasih masuk, ya ada di balkon gitu loh. Ayo apa nggak pokoknya buat Mbak Yuli sama Mas Andro banyak lagi yang membantu mbak yang lebih membutuhkan di sini. Terus gitu pokoknya sehat-sehat selalu, rezekinya tambah lancar. Pokoknya isinya terus lah buat Mbak Yuli sama Mas Andro yang ya Mbak, dari mbaknya yang ngeyel sampai dikasih tahu Mas Andro, dikasih tahu Mbak Yuli yang gini loh Mbak caranya, gini loh Mbak. Kadang kan mbak-mbaknya banyak yang ngeyel, banyak yang takut, tapi kan koyok Mas Andro sama Mbak Yuli ngadeni mbak-mbaknya itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan telaten itu. Ini loh Mbak, kamu jalannya gini jadinya dituntun dari nol sampai Z sampai dia itu bisa bangkit lagi. Nah kemarin Mas Andro itu mbaknya yang di interminit nggak tahu kecakarnya apa, dia nggak tahu arah mana dia. Mas Andro malah bela-belaan yang mau konsulti. Terus gitu, nanti kalau kamu takut pulang nanti kamu tak anterin, apa kamu mau tak jemput. Mas Andro sampai bela-belaan kayak gitu. Jadinya buat mbak-mbak yang ada di luar sana, pokoknya intinya banyak lagi bersyukur ya, namanya kita kerja di luar negeri nggak ada enaknya Mbak. Semua itu butuh perjuangan, butuh mental yang kuat. Aku di sini nih Mbak selama 5 tahun namanya mental dan dikuras banget, namanya sabar dikuras banget. Tapi kita hanya bisa samfukap. Apa namanya samfukap itu aja bahasa Indonesia ya? Apa? Sanfukap. Tahan nafas. Nafas, relax, tahan nafas. Kita nggak bisa namanya emosi diadu dengan emosi, jadinya kita majikan pas emosi jadinya nggak ada jalan keluarnya satu kita di interminit gitu. Kalau sudah di interminit, kalau keadaan kita nggak pegang uang sama sekali, kita mau minta tolong sama siapa gitu kan.
Sekarang ya Mbak ya, aku sekarang ya, maksudnya dari pengalaman sekarang ya masih ada Mbak Yuli sama Mas Andro, Mas Yuli ya, banyak organisasi yang bisa membantu dulu loh, yang waktu dulu adik gaji standar, underplay, banyak masalah, banyak itu, mana ada yang mau membantu kita, mana ada yang mau, jadinya kayaknya mbak-mbaknya yang sekarang ini itu kerjanya itu saya naik dewi itu gimana ya, bener ya, namanya kita mental lu, namanya orang berbeda-beda ya Kak Cia. Tapi ya kita lihat dulu, kita lihat ke belakangnya, ya Allah Mbak Iko lebih parah tekan aku tak bertahan lah sampai aku bisa bener-bener, aku memang gak bisa bertahan, baru kita gimana caranya kita cari jalan keluarnya gitu.